Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan share kembali materi mengenai sistem informasi geografi. Gitu ya. Sebelum kita lanjut mengenai sistem informasi geografi, kita pelajari dulu pengertian sistem informasi geografi. Nah, apa itu SIG? SIG adalah merupakan suatu alat, metode, dan prosedur yang mempermudah dan mempercepat usaha untuk menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi. Jadi intinya adalah dalam SIG ini yaitu merupakan alat, juga metode dan prosedur. Kemudian dapat mempercepat gitu ya untuk menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di permukaan bumi. Nah, bagaimana SIG ini bekerja? Yang pertama, berbagai bentuk informasi geografi yang berawal dari globe, kemudian peta, kemudian dari chart atau tabel, atau juga bisa berasal dari laporan hasil penelitian. Semuanya belum terpadu dalam suatu sistem. Jadi data-data ini semuanya awalnya berdiri sendiri, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat memadukan mereka data-data ini menjadi sebuah data yang terintegrasi. Nah, misalnya di sini ada data penduduk, jumlah penduduk, ada peta luas wilayah. Nah, kemudian dalam sistem SIG diolah kemudian menjadi sebuah peta yang namanya adalah peta kepadatan penduduk. Jadi di sini tugas SIG adalah mengolah data yang awalnya mereka berdiri sendiri, kemudian melalui sistem SIG ini digabungkan, diolah menjadi data yang terintegrasi menjadi sebuah peta. Nah, mengapa harus dengan menggunakan SIG? Yang pertama, mempermudah proses analisis. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan keperluan. Yang keempat, menghemat tenaga dan waktu. Nah, komponen SIG ada apa saja? Ada 4 komponen SIG, mulai dari data, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia sebagai pengguna. Nah, kita bahas satu persatu perangkat, yaitu ada CPU, kemudian ada monitor, kemudian ada printer, kemudian ada digitizer, kemudian ada scanner, kemudian ada plotter, kemudian ada CD-ROM, kemudian ada floppy atau flash disk. Gitu ya. Jadi perangkat keras ini adalah perangkat yang menunjang untuk mengolah data yang berupa CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, dan floppy dan flash disk ini. Nah, kemudian perangkat lunak terdiri dari MapInfo, kemudian ada ArcView, kemudian ada ArcGIS, kemudian ada LDIS, kemudian ada ArcWiz. Kemudian berikutnya, bagaimana memperoleh data dalam SIG? Yang pertama adalah data peta, yaitu data yang diperoleh dari peta. Kemudian yang kedua adalah data teoritis, yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan. Contohnya jumlah penduduk, kemudian curah hujan, jenis tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah data penginderaan jauh, data dalam bentuk citra dan foto yang diperoleh dari penginderaan jauh. Nah, kemudian data dalam geografi. Ada 2 data dalam sistem informasi geografi, yaitu ada data spasial dan data atribut. Data spasial menunjukkan ruang,
atau tempat yang ada di permukaan bumi. Kemudian kalau data atribut yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk teks atau angka. Nah, data spasial itu terdiri dari dua format, yaitu format vektor atau juga dapat berupa format raster. Jika dalam format vektor itu terdiri dari kumpulan titik, garis atau node, gitu ya. Kemudian kalau dalam format pixel seperti yang ada di gambar, yaitu berupa format raster, itu dapat berupa kumpulan dari pixel seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian kalau data atribut yaitu data yang berbentuk angka, ini ya, seperti contohnya seperti yang ada seperti pada gambar, yaitu misalnya Kabupaten Bangli itu luasnya 527, kemudian jumlah penduduknya 198.801, kemudian jumlah rumah tangganya 49.975, yaitu ditunjukkan dengan angka-angka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak membawa manfaat lagi. Belajar geografi itu menyenangkan.